Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulubihi wa maddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munadharah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh dan penerapan dari bagaimana tata cara berdebat di dalam ta'rif atau tahapan-tahapan di dalam berdebat di dalam ta'rif. Sebelumnya sudah dijelaskan dua contoh. Contoh yang pertama berkaitan dengan apakah sebuah ta'rif itu dinukil atau tidak. Yang kedua, apakah di dalam ta'rif itu ada lafaz yang tidak jelas atau tidak. Nah, setelah memastikan dua langkah pertama ini, maka yaitu memperhatikan langkah yang ketiga atau kita sampai pada tahapan yang ketiga, yaitu apakah ta'rif itu memenuhi syarat sahnya sebuah ta'rif atau tidak. Al-misalus salisu, contoh yang ketiga. Qala sahibut ta'rif, berkata siapa sahibut ta'rif. Al-hayawanu, adapun hayawan di sini adalah maksudnya makhluk hidup. Jismun ialah jisim, namin yang berkembang, hassas. Jismun namin hassasun yang sensitif, yang punya sensitivitas. Yuhariku yang menggerakkan apa jismun namin hassas ini. Fakahu terhadap gerahamnya jismun namin hassas. Al asfalah yang bawah indal mukri pada saat mengunyah. Fahadha maka adapun ini ta'rif ini ta'rifun ialah ta'rif definisi hakikiyun yang bersifat hakiki. Maksudnya ini adalah merupakan ta'rif hakiki. Li'annahu karena sesungguhnya apa hadha, ini kurang. Li'annahu karena sesungguhnya apa hadha, libayani syai'in ma'lumil wujudi fil kharij, ialah untuk menjelaskan sesuatu maklumil wujudi yang diketahui adanya fil kharij di alam luar atau di dalam realitas eksternal. Nah, ini yang disampaikan oleh sahibut ta'rif. Fayaqulul mu'taridu, maka berkata siapa mu'tarid, yaitu orang yang menyanggah atau mustadil. Hadza ta'rifu, adapun ta'rif ini ghairu jam'in ialah tidak menghimpun likulli afradil mu'arrafi terhadap seluruh individu-individu mu'arraf, yaitu sesuatu yang didefinisikan. Yang didefinisikan mu'arrafnya ini adalah hayawan. Sementara ta'rifnya yaitu jismun namin hassasun yuharriku fakkahul asfala indal mubli. Nah, menurut sahibut ta'rif ini adalah ta'rif hakiki. Kenapa? Karena ta'rif ini menjelaskan sesuatu yang individunya ada di alam luar atau di dalam realitas eksternal. Nah, menurut mustatil tidak. Ada di dalam definisi ini, menurut mu'tarid ada salah satu syarat sahnya definisi yang tidak terpenuhi, yaitu definisi jismun namin hassasun yuharriku faktahu asfal indal mutli ini ghairu jami, tidak menghimpun terhadap seluruh individu yang seharusnya dicakup oleh mu'arraf. Kenapa? Li'annahu, kenapa tidak jami? Li'annahu karena sesungguhnya apa hadza ta'rif la yashmaluh ialah
tidak mencakup apa hadat ta'rif at-timsahah terhadap timsah. Ini bukan tasamu ya, tapi timsahah yaitu buaya. Karena huwa adapun timsah la yuharriku ialah tidak menggerakkan siapa timsah faktahu terhadap gerahamnya timsah al asfalah yang bawah indal bukti ketika pada saat mengunyah. Ma'anat timsaha padahal sesungguhnya apa timsah yaitu buaya min nau'il hayawan ialah sebagian dari jenis hayawan makhluk hidup. Fahuwa maka adapun timsah dakhilun ialah masuk fil mu'arrafih di dalam mu'arraf. Seharusnya timsah ini masuk di dalam hayawan yaitu mu'arraf. Namun jika melihat definisinya ini timsah tidak masuk pada hayawan. Kenapa? Karena timsah buaya ketika makan yang digerakkan adalah geraham atasnya bukan geraham bawahnya. Maka wa kullu ta'rifin ini ya adalah i'tirad atau sanggahan dari mu'tarif. Wa kullu ta'rifin dan adapun setiap ta'rif hadza sya'nuhu. Yang ini maksudnya yang ghairu jami. Sya'nuhu ialah keadaan ta'rif, fahuwa maka adapun ta'rif fasidun ialah rusak. Berarti kalau ta'rif ghairu jami berarti tidak memenuhi syarat dari sahnya ta'rif. Maka ta'rif itu rusak. Fahada maka adapun ini yaitu perkataan mu'tarid ini i'tiradun ialah sanggahan bifukdani syartin dengan tiadanya syarat min syuruti sihati ta'rifi dari sebagian syarat-syarat sahnya definisi yaitu ghairu jami. Syarat sah definisi itu salah satunya yaitu harus jami', harus menghimpun ta'rif, harus menghimpun terhadap seluruh individu yang dicakup oleh mu'arraf. Sementara definisi yang disampaikan oleh Syaikhut Ta'rif di sini yang mendefinisikan hayawan dengan jismun namin hassasun yuharriku fakahul asfal indan mukri, ada individu yang seharusnya dicakup oleh hayawan namun tidak dicakup oleh definisi ini, yaitu timsah, buaya. Karena buaya itu seharusnya masuk dicakup oleh hayawan. Namun dengan mendefinisikan hayawan dengan jismun namin hassasun yuhariku fakaul asfal indan mutli, maka buaya tidak masuk pada bagian dari individu dari hayawan. Kenapa? Karena timsah itu ketika makan dia menggerakkan geraham atasnya, bukan geraham bawahnya. Nah ini. Nah bagaimana Shahibut Ta'rif menjawab sanggahan seperti ini? Itu fayujibu maka menjawab Shahibut Ta'rifi siapa Shahibut Ta'rif an hadzal i'tirabi dari sanggahan ini biqaulihi dengan perkataannya Shahibut Ta'rif amna'u aku menolak sihhata qaulika terhadap keabsahan perkataanmu yaitu yang berupa inna hadzat ta'rifah bahwa sesungguhnya definisi ini ghairu jam'in ialah tidak menghimpun di kulli afradil mu'arrafi terhadap seluruh individu-individu mu'arraf. Li'annani karena sesungguhnya aku lam urid ialah tidak bermaksud aku ta'rifa kulli afradil hayawan untuk mendefinisikan setiap individu-individu hayawan. Bal aradtuh melainkan berkehendak aku ta'rifal fardil kamil untuk mendefinisikan individu yang sempurna. Wahuwa dan adapun al fardul kamil al insanu ialah manusia. Masalan seumpamanya. Fahada maka adapun ini yaitu jawaban Shahibut Ta'rif yang seperti ini. Jawabun ialah jawaban bitahriril muradi dengan menjelaskan maksud atau dengan menguraikan maksud minal mu'arrafih dari mu'arraf dari sesuatu yang didefinisikan. Ketika Shahibut Ta'rif mendapatkan sanggahan bahwasanya ta'rifnya tidak memenuhi syarat, maka sebagaimana dijelaskan di awal ada beberapa langkah, yaitu salah satunya yaitu tahrirul muradi minal mu'arraf, yaitu menjelaskan maksud dari mu'arraf. Di sini Shahibut Ta'rif menjelaskan bahwasanya hayawan di sini bukan semua individu hayawan yang ingin dijelaskan, yang ingin didefinisikan oleh Shahibut Ta'rif.
melainkan individu hayawan tertentu, yaitu al-insan, ya, yaitu manusia. Di antara individu yang dicakup oleh hayawan itu kan di antaranya adalah manusia, ya. Di antaranya adalah manusia. Selain selain buaya, selain kuda, ya, selain jenis-jenis hewan yang lain, yang dicakup oleh kata hayawan ini adalah manusia. Nah, Mu'tarid beranggapan bahwasanya definisi ini adalah ingin mendefinisikan semua individu yang dicakup oleh hayawan. Karena itu Mu'tarid menyanggah bahwasanya definisi ini yaitu jismun namin tidak mencakup kepada semua individu yang seharusnya dicakup oleh kata hewan. Maka ketika mendapatkan sangkaan seperti ini, maka salah satu opsi yang bisa dijadikan jawaban oleh sahibut ta'rif yaitu tahrirul murad minal mu'arraf, yaitu menjelaskan maksud dari mu'arrafnya, dari kata hayawan di sini. Nah, saya menolak bahwasanya definisi ini tidak ghairu jami atau ghairu jami, tidak jami, tidak menghimpun. Kenapa? Karena yang saya maksud dengan hayawan ini bukan semua jenis hayawan atau bukan semua individu yang dicakup oleh hayawan, melainkan hanya sebagian individu dari lafadz hayawan, yaitu al-insan, manusia saja. Yang saya maksudkan dengan hayawan ini yaitu adalah manusia, bukan semua individu yang dicakup oleh hayawan. Sehingga dengan demikian definisi ini yaitu setara, ya, antara mu'arraf dan ta'rifnya, sehingga menjadi setara, musawin. At-ta'rif dengan penjelasan demikian, dengan tahrirul murad minal mu'arraf, dengan jawaban yang disampaikan oleh sahibut ta'rif yang seperti ini, akhirnya antara mu'arraf dan ta'rif hubungannya hubungan tasawi, yaitu setara. Ini adalah contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Al-misalur rabi, contoh yang keempat. Qala sahibut ta'rif, berkata siapa sahibut ta'rif. Al-murabba'u, adapun segi empat, sathun mustawin, ialah bangun datar, mahutun yang diliputi, bi'arba'ati khututin dengan 4 garis. Segi 4 itu adalah bangun datar yang memiliki 4 garis, maksudnya, ya. Fahadha, maka adapun ini, ta'rifun ialah ta'rif. Fahadha, maka adapun ini yaitu al-murabba satun mustawin mahutun bi arba'ati hututin. Ta'rifun ialah definisi, yajuzu yang boleh ayyakuna apa hadza, hakikian ialah berupa ta'rif hakiki. Idza kan apabila ada al-murabba'u apa segi 4 maklumal wujudi. Idza kana al-murabba'u apabila ada al-murabba'u apa segi 4 maklumal wujudi ialah diketahui adanya fil kharij di alam eksternal atau di dalam realitas eksternal. Wa yajuzu, dan ada ayyakuna apa hadza ismiyan ialah berupa ta'rif ismi, idza kana apabila ada al-murabba'u apa segi 4 ghairu maklumil wujudi ialah tidak diketahui adanya fil khariji di alam realitas eksternal atau di dalam realitas eksternal. Ini Shahibut Ta'rif menyampaikan bahwasanya al-murabba itu segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 garis. Wal i'tiraduh, dan adapun sanggahan alaihi atas hadza ala kulli halin, atas setiap keadaan, baik dia menjadi ala kulli halin, ini maksudnya baik dia dijadikan sebagai ta'rif hakiki maupun ta'rif ismi. Cara untuk mendebat definisi ini yaitu caranya dengan cara mengatakan seperti ini. Antakula wal i'tiradu, adapun sanggahan antakula ialah berkata kami. Hada ta'rifu, adapun ta'rif ini ghairu mani'in ialah tidak mencegah min dukhuli ghairil mu'arrafi,
dari masuknya selain mu'arraf sesuatu yang didefinisikan fihi di dalam hadza ta'rif, li'annahu karena sesungguhnya hadza ta'rif yasduku ialah berlaku apa hadza ta'rif alal mustatilih atas atas empat persegi panjang mustatil ini, alal mustatilih atas empat persegi panjang, masalan seumpamanya wa kullu ta'rifin adapun setiap ta'rif hadza yang seperti ini yaitu yang ghairu mani sya'nuhu ialah keadaan ta'rif, bahwa maka adapun ta'rif fasidun ialah rusak. Fahadza maka adapun ini i'tiradun ialah sanggahan bifukdani syartin dengan tiadanya syarat min syuruti sihhati ta'rifi dari sebagian syarat-syarat keabsahan ta'rif alama atas sesuatu huwa adapun ma wadihun ialah jelas. Misalnya ada sahibut ta'rif mengatakan bahwasanya murabba itu adalah sakhun mustawin mahutun bi arba'ati khututin. Maka sahibut ta'rif beranggapan bahwasanya ta'rif ini ghairu mani, yaitu mu'tarif menyanggah bahwasanya ta'rif yang disampaikan oleh sahibut ta'rif barusan ghairu mani. Kalau ghairu mani berarti tidak memenuhi syarat absahnya atau syarat sahnya ta'rif. Karena salah satu syarat dari sahnya ta'rif itu harus mani. Harus mani. Maka kalau ta'rif ghairu mani berarti tidak memenuhi syarat sahnya ta'rif. Nah, kalau ta'rif tidak memenuhi syarat sahnya sebuah ta'rif, maka ta'rif itu rusak. Maka bagaimana cara menjawab sahibut ta'rif atau bagaimana cara sahibut ta'rif menjawab ketika mendapatkan sanggahan seperti ini? Wa yujibu dan menjawab sahibut ta'rif apa sahibut ta'rif an hadzal i'tirabi dari sanggahan ini biqaulihi dengan perkataan sahibut ta'rif amna'u menolak aku sihhata qaulika terhadap kebenaran atau keabsahan perkataanmu inna hadza ta'rifah bahwa sesungguhnya ta'rif ini ghairu mani ialah tidak mencegah, ghairu mani li'annani karena sesungguhnya aku aratu ialah berkeinginan aku bermaksud aku minal khututih dari garis-garis allati yang tuhitu yang meliputi apa khutut bil murabba'i dengan segi empat al khututul mutasawiyah ialah terhadap ya ini jadi maf'ul terhadap garis-garis al mutasawiyata yang setara yang sama fituli di dalam panjangnya. Fahadza maka adapun ini jawabun ialah jawaban bitahriril muradi dengan menjelaskan maksud mimba di ajza'i ta'rif dari sebagian bagian ta'rif. Maka salah satu cara sahibut ta'rif menjawab ketika mendapatkan bantahan ya bahwasanya ta'rif yang dia sampaikan tidak memenuhi syarat, yaitu salah satunya yaitu dengan cara tahrirul murad mimba di ajza'i ta'rif, yaitu menjelaskan maksud dari sebagian ya lafaz yang ada di dalam ta'rif. Misalnya di sini. Nah, di sini ya. Ta'rif yang disampaikan oleh sahibut ta'rif yang menyatakan bahwasanya murabba itu adalah sakun mustawin mahutun darbati kutubin ini dianggap ghairu mani. Kenapa dianggap ghairu mani? Karena ada sebagian individu yang seharusnya berada di luar mu'arrafnya yaitu al-murabba masuk di dalam ta'rif yaitu mustatil, empat persegi panjang. Empat persegi panjang itu kan sama-sama memiliki empat garis. Sama-sama memiliki empat garis. Sehingga kalau al-murabba segi empat itu adalah bangun datar yang memiliki empat garis berarti tidak ada bedanya dong dengan mustatil, empat persegi panjang. Karena empat persegi panjang itu juga memiliki empat garis. Berarti ada individu yang seharusnya tidak dicakup oleh mu'arraf, yaitu al-murabba, malah dicakup ya. Malah dicakup berada di bawah cakupan ta'rifnya. Yaitu ta'rif ini sathun mustawin mahutun bi arba'ati khututin ini juga mencakup mustatil, empat persegi panjang.
Padahal 4 persegi panjang itu ya berbeda dengan al-murabba. 4 4 persegi ya. Persegi 4 ya. Al-murabba ini persegi 4. 4 persegi panjang. Nah, ini. Mustatil itu 4 persegi panjang. Sedangkan al-murabba adalah persegi 4. Nah, definisi ini juga mencakup kepada mustatil. Padahal mustatil itu ya tidak dicakup oleh al-murabba. Al-murabba dan mustatil itu berbeda. Nah, salah satu cara menjawab sanggahan ini, maka Shahihut Ta'rif menjelaskan sebagian lafaz dari ta'rifnya. Yaitu yang di sini yang dijelaskan ini biar mahutun biar baati hututin. Bahwasanya menurut Shahihut Ta'rif mahutun biar baati hututin ini bukan hanya sekedar 4 garis, namun yaitu empat garis yang panjangnya sama, Sementara mustatil 4 persegi panjang, meskipun sama-sama memiliki 4 garis, namun 4 garisnya ini tidak sama panjangnya, antara satu garis dengan garis yang lain. Ya, ini namanya tahrirul murad min ba'di ajza'it ta'rif, yaitu menjelaskan maksud dari sebagian lafaz yang menyusun ta'rifnya. Yaitu yang dijelaskan di sini adalah mahutun biarba'ati khututin. 4 garis. Yang dimaksud 4 garis ini bukan hanya 4 garis mata, tapi 4 garis yang panjangnya sama. Sehingga dengan demikian, dengan cara seperti ini, tahrirul murad min ba'di ajza'i ta'rif, maka antara mu'arraf yaitu al-murabba dan ta'rifnya menjadi setara. Sehingga dugaan mu'tarid, orang yang menyanggah bahwasanya ta'rif ini ghairu mani, maka dengan sendirinya menjadi tertolak. Ini adalah contoh yang keempat. Untuk contoh berikutnya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.